Oke, jadi pada malam hari ini atau sore ini kita akan membahas dahulu tentang mengenal Allah dan pribadinya. Ya. Kita akan membaca Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Demikianlah firman Tuhan, sebab sungguh pun ada yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak zaman Alkitab sudah banyak istilah kata Allah disebutkan, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Nah, muncul pertanyaan, siapakah Allah itu? Sebenarnya banyak pendapat tentang siapa Allah itu, tentang tokoh-tokoh teologi dan sebagainya, tapi saya mengambil satu bagian saja di Katekismus Singkat Westminster yang mengatakan bahwa Allah itu roh. Dia tidak terbatas, abadi, tidak pernah tergantikan, baik dalam pengetahuannya, dalam kebijaksanaannya, dalam kekuasaannya, dan sebagainya. Untuk itu, banyak orang atau agama tertentu mengklaim bahwa mereka mempercayai sekaligus mengklaim mempunyai Allah yang paling benar. Sampai-sampai di Indonesia, bahkan di Malaysia, yang berkaitan dengan isu tentang Allah, yang menganggap bahwa kata Allah itu adalah milik mereka, terutama adalah agama Muslim. Ya. Mereka mengatakan khususnya di Malaysia pada waktu itu dan juga ada di Indonesia, ada protes besar kalau orang Kristen itu tidak boleh memakai kata Allah. Oleh karena itu, kata Allah mesti dirubah menjadi kata Yahweh oleh kelompok orang Kristen tertentu. Apakah orang Kristen salah bila menyebut sesembahannya itu Allah? Apakah terjemahan Alkitab yang salah dalam memilih kosakatanya? Dalam sejarah, penggunaan kata Allah dalam Alkitab bahasa Melayu bukanlah pertama kalinya. Misalnya Saadon Gaon, teolog Yahudi di Babilonia di bawah pemerintahan Islam menerjemahkan kata Yahweh, kata El, kata Elohim, ya, dan sebagainya, ya, menyebutnya itu dengan kata Allah. Demikian juga oleh Dr. Harvey Stahl dalam manuskrip Mount Sinai dari Kodeks 151 sebagai manuskrip tertua ditulis 867 Masehi mengatakan dan menyebutkan El Elohim Yahweh itu sebagai nama Allah. Profesor Sergius dari Gereja Katolik 1671 juga menerjemahkan sebagai Allah yang dipakai di kalangan orang Kristen Timur Tengah seperti Ortodok Koptik. Saya pernah ikut seminar di gereja CWS Kelapa Gading yang membahas tentang Ortodok Koptik. Dia banyak menggunakan bahasa Aram yang sejenis dengan bahasa Arab. Jadi penggunaan kata Allah dalam Alkitab oleh kalangan orang Yahudi tidak pernah dipermasalahkan. Dan ini bisa dibuktikan penemuan-penemuan pada abad ke-9. Dan kalau kita melihat dalam semangat misi pun, bahwa berita Injil disebarkan kepada semua orang. Dalam lintas suku, dalam lintas budaya, dalam lintas bahasa, termasuk terjemahan dalam bahasa Arab. Ini adalah semangat misi yang menjadi bagian penting dari kebenaran Alkitab. Memang masih banyak salah kaprah di mana bahasa tertentu adalah milik agama tertentu. Seperti tadi saya katakan, bahasa Arab milik Islam. Ada bahasa Sanskerta milik agama Hindu. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Padahal sebenarnya agama itu tidak pernah menciptakan bahasa. Justru menurut saya, bahasa yang mendokumentasikan agama atau wahyu. Melalui bahasa itulah, maka agama, wahyu, itu akhirnya dikenal. Misalnya sebagai Kristen, sebagai Islam, dan sebagainya. Jadi kita harus sadar bahwa sebelum Islam ada, orang Arab itu sudah berbahasa Arab. Begitu juga Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani, Ibrani, dan Aram. Di sini orang Kristen tidak boleh mengklaim bahwa bahasa itu adalah milik mereka. Karena bahasa Aram sebelum dipakai sebagai bahasa Alkitab oleh Musa, ya, itu sudah dipakai oleh agama-agama tertentu atau sudah dipakai oleh seperti kayak penyembahan berhala juga. Bahasa Arab juga sudah dipakai oleh agama-agama pagan, penyembahan berhala di Mesopotamia. Dan sebagainya, dan sebagainya. Sebelum itu tertulis dalam kitab Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama, sebelumnya sudah dipakai. Bahkan sampai saat ini banyak kosakata bahasa Indonesia yang merupakan serapan bahasa Arab yang dipakai ke dalam Alkitab. Contoh misalnya, kata baik. Bukankah itu juga ada tertulis di Alkitab? Rahmat, dan sebagainya. Jadi penggunaan istilah Arab ke dalam Alkitab tidak berarti memasukkan unsur agama Islam ke dalam konsep iman Kristen. Contoh sederhana, di Jawa ada nama Allah disebutnya sebagai Gusti Allah. Ini sebenarnya adalah serapan dari bahasa Allah. Dan semua ini tidak dipermasalahkan oleh rekan-rekan Muslim ketika kita menyebutkannya. Kenapa? Kata Allah itu dipermasalahkan. Oleh karena itu, mari kita akan coba mempelajari sedikit tentang perkembangan konsep Allah di tengah-tengah agama di dunia ini. Bangkitnya agama-agama bandingan telah menunjukkan bahwa sekalipun semua agama meyakini secara sadar akan adanya oknum yang bernama Allah. Dalam berbagai agama diungkapkan dalam banyak cara, baik sebagai yang esa maupun jamak, baik sebagai yang alamiah maupun yang rohaniah. Inilah kira-kira perkembangan konsep Allah di tengah-tengah agama di dunia. Kita kenal tentang animisme, kita kenal dinamisme. Dinamisme itu hampir sama dengan fetisme. Anisme adalah percaya bahwa benda-benda itu baik yang bernyawa atau tidak bernyawa itu memiliki roh. Dan ini sebagai agama primitif. Agama yang mungkin sejak zaman Alkitab itu sudah ada. Pohon besar disembah karena dia menganggap bahwa pohon besar itu ada rohnya. Kalau dinamisme itu percaya pada roh nenek moyang sudah meninggal yang menetap di tempat-tempat tertentu, misalnya di keris. Nah, itu sama dengan mirip-mirip dengan fetisme. Kemudian pemujaan berhala, politeisme, panteisme, dan yang terakhir adalah monoteisme, termasuk orang Kristen menyebut pahamnya ini sebagai monoteisme, percaya kepada Allah yang esa. Nah, kemudian yang kedua, kita akan melihat tentang bukti-bukti konsep tentang keberadaan Allah. Setelah kita mempelajari tentang perkembangan agama sehingga muncul agama Kristen, agama Islam, dan agama-agama yang lain dimulai dari animisme, maka kita akan coba melihat perkembangannya itu tentang konsep keberadaan Allah. Yang pertama yaitu konsep Allah menurut pikiran manusia. Konsep Allah tetap ada pada setiap kebudayaan manusia. Jika kita belajar antropologi, ilmu tentang manusia, konsep tentang Allah tetap ada, bahkan pada suku-suku terasing sekalipun.
Mungkin mereka tidak dapat membuktikan Allah dalam konsep mereka. Namun, mereka tetap percaya pada keberadaan Allah. Konsep tentang Allah bisa berbeda-beda. Istilah dan nama Allah juga bisa berbeda. Tetapi kepercayaan keberadaan Allah itu tetap sama. Di mana dan kapanpun. Inilah konsep Allah menurut pikiran manusia. Kemudian keberadaan Allah juga dapat dibuktikan dengan keberadaan alam semesta. Keberadaan alam semesta membuktikan adanya pencipta yang disebut sebagai Allah. Karena keberadaan suatu benda sesungguhnya itu menyatakan kepastian asal-usulnya. Ada anak, pasti ada orang tua. Kita tidak perlu tahu dahulu tentang orang tua. Kalau ada anak, pasti ada orang tua yang melahirkan. Tidak mungkin ada anak tanpa adanya orang tua. Yang nampak membuktikan sumber yang ada. Yang ada itu adalah Allah. Alkitab mengatakan langit menceritakan kemuliaan Allah, katanya. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ini menggambarkan bahwa keberadaan langit, cakrawala, dan sebagainya menggambarkan tentang adanya Allah. Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang melebihi apa yang diciptakan oleh Allah, termasuk langit dan cakrawala. Itu bagian yang kedua. Sedangkan bagian ketiga adalah dibuktikan oleh sifat keagamaan manusia. Menurut hasil penyelidikan antropologi bangsa dan suku di dunia ini, bahwa manusia itu memiliki sifat keagamaan yang terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur merasakan kekurangan, kelemahan pada diri sendiri, ketidakberdayaan, dan sebagainya. Dengan unsur keberadaan manusia seperti itulah, sehingga pada akhirnya pada unsur yang kedua, yaitu mereka akhirnya mencari oknum yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih berkuasa, yang lebih luar biasa, yang kemudian diyakini menjadi andalan dan keyakinan di dalam hidupnya, yang menurut dia ini dapat melindungi, menurut dia ini yang dapat menyelamatkan mereka dalam keadaan sulit dan berbahaya. Untuk itulah kemudian mereka membuat agama. Karena manusia mulai mencari Allah yang sesuai dengan kebutuhan mereka pada masa itu dan yang sesuai dengan konsep yang dapat dimengerti tentang Allah dalam sejarah manusia. Maka akhirnya manusia membuat agama yang di dalamnya ada unsur Allah yang dia. Konsep mereka belum tentu benar. Maka butuh Alkitab untuk menerima wahyu Allah sendiri tentang dia sendiri, yaitu tentang Yesus, tentang Allah itu sendiri. Dan yang keempat, yaitu wahyu Allah sendiri dalam Alkitab. Alkitab adalah suatu buku yang diilhamkan Allah kepada manusia. Tentang siapa? Ya, tentang diri Allah sendiri. Seperti Mazmur 19 ayat 8 sampai 12, Roma 1 19 ayat 20. Hanya Allah sendiri yang dapat menyatakan dirinya sendiri. Manusia tidak akan pernah bisa meraba-raba tentang keberadaan Allah. Manusia tidak akan pernah bisa bertemu dengan Allah kalau Allah tidak menyatakan diri, kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya. Oleh karena itu, Allah memakai Alkitab juga sebagai suatu buku yang mencatat wahyu Allah tentang dirinya sendiri. Namun, kita tahu bahwa tulisan dan bahasa manusia itu terbatas. Tidak mungkin dalam satu jilid buku yang disebutkan Alkitab dapat menampung atau mencantumkan Allah yang tak terbatas itu. Tapi melalui Alkitablah sesungguh-sungguhnya kita mengenal. Jadi
mengenal Allah yang sempurna hanya melalui Yesus Kristus. Rasul Yohanes pernah bersaksi, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Rasul Paulus juga bersaksi, rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah bersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Itu dicatat di dalam Kolose pasal 2 ayat 2 sampai 3. Oleh sebab itu, dengan kita mempelajari Tuhan Yesus di Alkitab dengan baik, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, maka kita akan dapat mengenal Allah yang sempurna dan sesuai dengan Allah yang benar, yang kita yakini, yang kita percayai di dalam kehidupan kita sekalian. Kemudian yang terakhir, kita akan melihat dari sisi keberadaan Allah yang dicatat di dalam Alkitab, atau saya sebut sebagai bukti keberadaan Allah dalam Alkitab. Yang pertama adalah pengumuman keberadaan Allah sendiri, atau saya sebut sebagai deklarasi keberadaan Allah itu sendiri. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Di dalam Keluaran 3:14 dikatakan, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepada." Aku ini sebenarnya hurufnya kecil, maaf itu salah, hurufnya bukan. Artinya mengutus Musa kepada. Jadi ini kisah tentang seorang Musa ketika dia di suatu tempat dia melihat semak duri terbakar dan dia ingin mendekat. Namun Tuhan melarang. Kalau engkau mendekat dan melihatnya, engkau akan bisa mati. Ya. Kemudian Tuhan berkata bahwa aku akan mengutus engkau untuk membebaskan umatku. Namun dia berkata, mana mungkin orang Israel percaya kepada saya? Kalau dia menanyakan tentang siapakah Allah, lalu Allah mengatakan, Ehyer, Eser, Ehyer. Aku yang adalah aku. Katakan itu kepada mereka. Jadi keberadaan Allah adalah keberadaan Allah sendiri yang dinyatakan oleh Allah. Sehingga pengumuman itu, deklarasi itu sudah cukup. Allah hidup dari sendiri, untuk sendiri, dan oleh sendiri. Karena keberadaannya tidak berubah. Keberadaannya kekal. Dia tidak diciptakan. Namun, dia pencipta. Kemudian yang kedua adalah kesaksian dari keberadaan waktu. Dalam dunia materi, waktu didapatkan karena adanya ruang. Bila tidak ada ruang, maka tidak akan pernah ada konsep waktu. Ruang itu harus diciptakan oleh suatu oknum yang ada lebih dahulu, yaitu yang kita sebut sebagai pencipta atau Allah. Kita melihat misalnya di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi adalah ruang dan sekaligus waktu. Keduanya adalah ciptaan Allah. Maka prinsipnya kita bisa melihat sebelum ada waktu, sesungguh-sungguhnya Allah sudah ada. Karena Allah kekal. Karena Allah adalah roh adanya, maka keberadaannya sesungguh-sungguhnya tidak memerlukan ruang dan waktu. Walaupun Tuhan bisa memakai ruang dan waktu untuk menyatakan kepada umat manusia ketika menjadi manusia.
Rasul Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Di sini bukan berarti sudah ada ruang dan waktu. Baru ada firman. Melainkan menyatakan sebelum keberadaan ruang dan waktu sesungguh-sungguhnya itu sudah ada firman. Keberadaan ruang dan waktu adalah datang dari firman. Kita akan melihat faktanya, kita akan melihat buktinya. Yohanes 1 ayat 3 membuktikan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan semuanya itu menggunakan firman. Jadi keberadaan ruang dan waktu merupakan suatu bukti tentang keberadaan Allah, Sang Pencipta. Allah itu roh dan kekal ada. Berarti bahwa Dia melampaui ruang dan waktu. Pikiran manusia yang dibatasi oleh ruang dan waktu adalah terbatas. Adalah sesuatu pikiran yang relatif. Namun puji Tuhan, Allah memberikan manusia seperti saya dan Bapak Ibu sifat kekal. Sehingga kita akan memperoleh hidup yang kekal ketika kita percaya kepada Allah. Yang ketiga adalah kesaksian dari keberadaan alam semesta. Keberadaan Allah dapat disaksikan oleh benda-benda yang dapat nampak oleh mata kita sendiri. Ya. Jadi adanya benda-benda itu menggambarkan tentang adanya Allah. Adalah hasil ciptaan Allah. Ada langit, ada bumi ya, yang kita saksikan. Ini menunjukkan tentang keberadaan Allah. Keberadaan Allah dapat disaksikan oleh keberadaan manusia. Kisah 17 ayat 25 sampai 28 dikatakan, Dialah yang memberi hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, kata Alkitab. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Cukup jelas. Dalam ayat ini bahwa tanpa Allah tidak mungkin manusia hidup dan bergerak. Manusia dapat hidup dan bergerak itu sudah membuktikan adanya keberadaan Allah. Yang terakhir, dari Alkitab mengatakan bahwa pemeliharaan alam semesta membuktikan tentang keberadaan Allah. Di dalam Alkitab mengatakan dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia mendiami seluruh muka bumi. Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Tuhan, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Kita bisa melihat tanaman bisa bertumbuh sendiri, ya. Kita bisa melihat, kita bisa bernapas, kita bisa beraktivitas. Ini bukti bahwa pemeliharaan alam semesta termasuk seisinya membuktikan tentang keberadaan Allah yang memelihara umat. Tanpa Allah, alam semesta tak dapat terpeliharakan. Tetapi karena ada Allah yang berkuasa penuh, alam semesta dapat terpelihara. Inilah kira-kira pemaparan tentang bagaimana kita mengenal Allah dan pribadinya.